Halo saudara-saudaraku, pada saat ini mari kita bersama-sama yaitu menelusuri sejarah nenek moyang kita kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Pada saat ini mari bersama-sama kita membahas yaitu babat Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan didirikan oleh Airlangga, yaitu didirikan pada tahun 1009 sampai 1042 dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakehalu Sri Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wickramatunggadewa. Itulah babat Kerajaan Kahuripan, pendirinya adalah Airlangga, saudara-saudaraku semuanya. Terus siapakah Airlangga itu sebenarnya? Airlangga adalah ia dilahirkan di Kerajaan Bedahalumbali. Ayahnya Udayana dari Wangsa Warmadewa. Ibunya Mahendradatta, seorang putri dari Wangsa Isana dari Kerajaan Medang. Bagaimana bisa terjadi Airlangga membuka Kerajaan Kahuripan? Karena saudara-saudaraku semuanya, pada waktu Airlangga menikah dengan putri Dharma Wangsa Teguh, saudara sendiri, yaitu anak pamannya Dharma Wangsa Teguh, Raja Medang. Pada waktu melaksanakan pesta pernikahan, di situ terjadilah serangan mendadak dari kerajaan Worawari yang bersekutu dengan kerajaan Sriwijaya. Sehingga di situ menjadi pertempuran besar-besaran yang disebut yaitu Perang Mahapralaya. Kerajaan Medang runtuh hancur lebur sehingga Dharma Wangsa Teguh meninggal dunia. Saudara-saudaraku semuanya, pada waktu itu serangan mendadak, semua yaitu kerajaan Medang hancur lebur, banyak mayat bergelimpangan. Narutama bisa membawa melarikan diri yaitu Airlangga ke hutan pegunungan daerah Wonogiri berikut rombongannya. Sehingga saudara-saudara, Airlangga menjadi yaitu pelarian selama 3 tahun lamanya. Sambil yaitu mencari pengikut-pengikutnya yang masih selamat dari kerajaan Medang sampai selama 3 tahun sehingga dapat berkumpul semua rakyat yang masih hidup. Dia mengusulkan kepada Airlangga harus membuka kerajaan kembali. Mari kita bersama-sama yaitu mendirikan kerajaan kembali seperti kejayaan Medang yang telah dilakukan oleh yaitu moyang sebelum-sebelumnya. Sehingga Airlangga mendirikan kerajaan yang disebut Kerajaan Kahuripan. Namun mula-mula saudara-saudaraku, Airlangga mendirikan sebuah pemerintahan bukanlah di Kahuripan. Antara lain yaitu di Wutan Mas, di daerah yaitu Mojokerto sekarang ini. Pada waktu dia memimpin di dalam pemerintahan di Wutan Emas belum disebut seorang raja, saudara-saudara, hanya pemimpin kelompok yang ada di daerah situ saja. Namun mendengar yaitu raja-raja bawahan yang dulunya di bawah kekuasaan kerajaan Medang, sehingga raja-raja bawahan yang sudah mandiri tidak mau dengan adanya keturunan Dharma Wangsa Teguh meneruskan yaitu mendirikan sebuah kerajaan baru, dan mereka tidak mau diperintah kembali atas bawahannya. Sehingga banyak sekali yaitu pemberontakan demi pemberontakan yang terjadi. Namun di dalam perjalanan merintis dalam kekuasaan yang ada di Wutan Emas di daerah Mojokerto, saudara-saudara, mendapat tekanan serangan dari kerajaan lain, seperti contoh dari kerajaan Wengker, dari Ratu Lodoyong Tulung Agung. Dia diserang habis-habisan, mengalami kekalahan, sehingga Airlangga mundur dari situ dan berpindah ke daerah Sidoarjo
di antara Surabaya situ, saudara-saudaraku, disitulah mendirikan kerajaan Kahuripan. Di dalam mendirikan kerajaan Kahuripan, dia bergelar, yaitu dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rake Halu Sri Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikrama Tunggadewa. Sebelum dia menyusun kekuatan untuk yaitu menaklukkan kembali raja-raja bawahan pada waktu masa kejayaan Medang, saudara-saudaraku, mendengar kabar Airlangga baru mendirikan sebuah kerajaan Kahuripan, musuh bebuyutan lamanya dari kerajaan Medang yaitu kerajaan Sriwijaya telah mengalami reruntuhan atau kehancuran akibat diserang oleh Raja Rajendra Chola, Dewa Raja Chola Mandala dari India, sehingga Sriwijaya mengalami kehancuran. Maka dari itu kesempatan emas yang telah yaitu didapatkan oleh Airlangga tidak akan disia-siakan, sehingga di situ memperkuat kekuatan dalam kekuasaannya. Kerajaan yang baru di kerajaan Kahuripan itulah menyusun kekuatan, sehingga pertama kali menyerang kerajaan Worawari yang menjadi musuh bebuyutan, yang menjadi yaitu sekutu daripada kerajaan Sriwijaya. Karena Sriwijaya telah lumpuh, saudara-saudaraku, kerajaan Worawari dapat ditaklukkan oleh kerajaan Kahuripan. Terus bergerak ke arah selatan, yaitu di kerajaan Wengker, di kerajaan yang ada di Tulungagung, Ratu Tulodong, semua ditaklukkan bagi raja-raja yang tidak setuju dan tidak sepakat dengan pendirian kerajaan Kahuripan. Sehingga pada masa itulah, saudara-saudaraku sekalian, Raja Airlangga yaitu dapat berkuasa, mengalami suatu kejayaan, yaitu di masa-masa mendirikan kerajaan Kahuripan, saudara-saudaraku semuanya. Namun saudara-saudaraku semuanya, pada waktu usia Airlangga sudah tua, kerajaan Kahuripan mengalami suatu kejayaan, mempunyai seorang anak keturunan dari ahli warisnya, yaitu dari istri Prameswari. Lahir seorang perempuan, yaitu Wijaya Tunggadewi. Dia memilih menjadi seorang pertapa, tidak mau meneruskan kekuasaan daripada ayahnya itu sendiri. Sementara Airlangga umurnya sudah tua, akhirnya kerajaan Kahuripan menjadi perebutan dari dua saudara dari istri selir, yaitu yang bernama Samarawijaya dengan Mapanji Grasakan. Di situ kekhawatiran daripada Airlangga sangatlah amat berat, sehingga mengutus daripada Empu Barada bahwa negara seyogianya pemerintahan ini dipecah menjadi dua, sehingga yang bagian timur adalah kerajaan Jenggala, yang bagian barat adalah kerajaan Kediri. Dan di situ mengutus daripada Empu Barada untuk menumbali perbatasan daripada kerajaan, yang isinya Empu Barada berkata, barang siapa yang membuat ulah yang tidak benar, yang tidak menyepakati daripada keputusan ini, kerajaan itu akan mengalami kehancuran. Namun saudara-saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Kisah selanjutnya, Mapanji Grasakan yang berkuasa di Jenggala, di situ dia tidak terima karena wilayah kekuasaannya amatlah sempit bila dibandingkan dari kekuasaan Samarawijaya yang ada di Kediri. Maka seringkali dia membuat ulah dan mengingkari daripada perjanjian yang telah dibuat oleh Empu Barada itu. Sehingga saudara-saudaraku sekalian, kerajaan Jenggala tidak bisa bertahan lama, hanya 3 keturunan saja Jenggala pun mengalami kehancuran karena terjadi peristiwa peperangan saudara Kediri di antara Jenggala terus menerus menjadi sengketa pertempuran. Akhirnya pada akhir kerajaan Jenggala di bawah kekuasaan Kediri menyatu daripada kerajaan Kediri. Itulah saudara-saudaraku sekalian, kisah hancurnya dari kerajaan Medang. Berdirilah kerajaan Kahuripan, dan setelah itu terbagilah Kahuripan menjadi 2, Jenggala dan Kediri. Itulah kisah-kisah 1000 tahun yang lalu
saudara-saudaraku sekalian, begitu gigihnya nenek moyang kita untuk mempersatukan antar satu bangsa ini supaya menjadi satu. Banyak sekali cobaan demi cobaan yang telah dilalui, namun kesemuanya itu dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga dapat kita jadikan sebuah patokan, yang benar tetaplah benar, yang salah tetaplah salah. Kebenaran tetap di atas segala-galanya, mulai dari dulu sampai sekarang. Saudara-saudara, kenapa sejarah ini kami ungkap kembali? Karena saudara-saudaraku, sejarah sangatlah penting, karena kita mengetahui apa yang terjadi di masa kelam pada waktu nenek moyang kita. Apakah terdiam diri? Apakah membentuk sebuah pemerintahan? Apakah membentuk suatu kesejahteraan masyarakat kita supaya betul-betul mengerti? Namun setelah kita menelusuri sejarah, saudara-saudaraku, ternyata leluhur dan nenek moyang kita, yaitu bangsa yang bekerja keras, bangsa yang selalu mempunyai cita-cita luhur untuk mempersatukan daripada negara ini. Maka saudara-saudara, dapat disimpulkan barang siapa tidak mengenal sejarah, ibarat orang buta berjalan tanpa tongkat, dia akan kehilangan arah. Bahkan di depan ada jurang pun dia tidak mengerti, akhirnya akan terjerumus di dalam jurang. Disitulah arti pentingnya sejarah. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama menelusuri sejarah leluhur kita, supaya kita mengerti perjalanan bangsa kita ini seperti apa. Terima kasih, saudara-saudaraku. Kita sambung kembali di kemudian hari ataupun di YouTube berikutnya. Terima kasih.